Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 7 dan 8, demikian firman Allah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus dalam tuntunan Roh Kudus, ia bersaksi kepada kita betapa ia memandang kecil semua hal jasmani yang ia miliki dan dapatkan dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Artinya, hal-hal yang dulunya dianggapnya sebagai keuntungan ketika ia masih menjadi orang Farisi dan sebelum itu diperhitungkannya, kini ia anggap rugi, bahkan dianggapnya sampah karena Kristus. Sebaliknya ia mengatakan apa yang sangat didamba-dambakannya dan dikejar-kejarnya, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya, pengenalan dan pengalaman pribadi dalam hidup percayanya kepada Kristus sebagai Tuhan. Paulus bukan sekedar tahu dan menduga-duga saja, melainkan sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sungguh aneh jika masih ada umat Tuhan yang tidak merasakan bedanya sebelum dan sesudah mengenal dan percaya Yesus, tidak merasakan kualitas hidupnya berubah setelah mengenal dan percaya Yesus. Selera jiwa dan rohnya berbeda, kecenderungannya berbeda, motivasi hidupnya berbeda setelah mengenal dan percaya Yesus. Tidak merasakan suatu keuntungan besar dalam hidupnya diterima setelah mengenal dan percaya Yesus. Sungguh aneh tapi nyata. Yang paling harus kita takuti adalah jika kerohanian kita cebol, tidak bertumbuh, bahkan karakter buruk kita, kebiasaan buruk kita, kesukaan buruk kita, dan segala hal yang buruk dalam hidup kita tidak berubah. Itulah ciri Kristen tanpa pertobatan dan tanpa jaminan keselamatan. Waspadalah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segalanya dalam hidup saya. Saya mengerti Engkau bukan mencari orang yang sudah sempurna. Engkau menerima saya apa adanya. Tetapi Engkau yang telah menebus hidup saya dari hukuman dosa, menghendaki saya bertumbuh ke arah sempurna seperti Engkau, sehingga saya tidak mempermainkan kasih karunia-Mu. Sungguh saya sadar Engkau menghendaki saya menjadi alat kesaksian bagi orang lain. Apa bedanya mengikut Engkau dengan yang tidak mengikut Engkau? Tolong saya ya Bapa untuk terus bertumbuh hingga Engkau temui hidupku berbuah di dalam-Mu, karena sudah banyak waktu dalam hidup saya terbuang sia-sia tanpa hasil dalam pertumbuhan rohani saya. Bantulah saya ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.